gue jadi merasanya ini sama aja kayak maaf ya, kayak judi tapi halal. Sebagus-bagusnya Ferrari, kalau dibeli di harga private jet bakal rugi juga gitu. Benar. Baik lagi di Adu Opini. Kali ini episode ke gue nggak tahu berapa, padahal masih dikit. Oke. Ya sama gue Denny sebagai moderatornya. Tapi kali ini gue nggak bareng sama Pepe ataupun David yang biasa nemenin gue. Kali ini gue ditemenin sama dua orang baru yang ganteng-ganteng nih, masih muda-muda. Oke, langsung perkenalin diri aja dari yang tengah dulu. Siapa nih? Halo semuanya, pastinya kenalin, saya Jason Liuden. Saya salah satu co-founder dari Forte Indonesia, platform edukasi berinvestasi saham dari nol. Iya. Mantap. Oke, sama temennya satu lagi siapa nih? Ya, salam kenal, gue Steven Putra, gue co-founder dari Odila Capital sama Forte tentunya bareng Jason. Oke, ini berarti berdua-duanya dari Forte ya? Betul. Ya. Oke, boleh sedikit mungkin kita ngenalin Forte itu berarti apa sih? Apakah kalian ngajarin kita investasi atau apa sih ngajarin penjelasannya apa nih? Oke, jadi gini teman-teman, Forte sendiri kita di sini adalah platform edukasi buat teman-teman yang mungkin mau belajar saham dari nol. Akan dibimbing fully selama setahun di situ di Forte Indonesia. Jadi 1 tahun ya? Iya, menyediakan tempat dan sarana deh. Jadi one stop solution kalau misalnya kalian mau belajar berinvestasi itu di Forte Indonesia. One stop solution ya guys. Oke, kalau gitu gue sebagai orang yang awam investasi nih, nggak paham banget sama investasi. Gue mau tanya-tanya banyak nih, nggak apa-apa ya. Selalu relax. Ini kan opini ya, jadi belum tahu bener apa enggaknya, salah apa enggaknya kita nggak tahu. Oke, tapi kali ini adalah yang pengen gue bahas adalah tentang mengatur keuangan dan apa sih itu investasi. Oke, kita ngomong dari mengatur keuangan dulu. Sekarang kan nih banyak nih anak-anak muda nih yang lagi hits-hitsnya gimana sih caranya ngatur keuangan, dan banyak banget platform-platform untuk yang mengajarkan kita tentang keuangan pastinya. Tapi juga terkenal dengan istilah baru tengah bulan dompet sudah habis. Yes. Jadi mungkin gue ke Jason dulu. Oke. Lu sebagai anak muda nih Jess, pernah gak sih ngalamin hal-hal kayak gitu? Dulu mungkin sebelum terbentuknya Forte, gimana? Oh jelas. Justru salah satu visi misi gue ini gue ngebuat Forte ini karena gue ngalamin hal yang lebih buruk mungkin dibanding anak-anak muda lainnya. Mungkin anak-anak muda lainnya masuk berapa masih ada tanggal tua tapi masih disisa. Gue bahkan sampai ngutang waktu itu, sampai ibaratnya kayak gue udah gak ada tabungan, sampai gue udah gak ada apa-apa, padahal gue dikasih kesempatan mungkin mendapatkan uang lebih, tapi malah gue sia-siain. Makanya dengan ini gue salah satu visi gue dan misi gue tuh mengedukasi juga teman-teman di sini, ngebantu rakyat Indonesia yang mungkin udah capek-capek kerja setengah mati, tapi kayak gak ada tabungan gitu. Nah disinilah kita kasih tahu, kita jadiin wadah nih orang-orang nih bisa bebas finansial dari investasi. Oke. Tapi sebenarnya fenomena mungkin permasalahannya datang dari situ ya, lu malah ngeliatin. Betul, jadi dari diri gue sendiri. Dari diri lu sendiri ya? Misalnya mungkin gue waktu gak kayak gitu, mungkin gak kepikiran sampai sini nih. Tapi karena gue ngalamin hal yang mungkin lebih buruk dari orang lain, nah gue mau mencegah itu anak-anak muda atau mungkin yang udah kerja, udah punya bisnis ini itu, jadi uangnya gak kemana-mana ngalirin. Gitu. Oke. Nah, dari Steven nih. Ya. Steven kan betul ya? Ya. Saya tidak salah nama. Ntar saya takutnya salah sebut nama. Ntar di komplain. Oke, nah Steven nih. Tadi kan udah dibilang nih, fenomenanya kencang, orang nggak punya duit gitu ya bulan. Nah kalau dari sisi pandang lu, sebenarnya gimana sih cara nge-manage financial secara umumnya? Mungkin langkah mudahnya aja. Sebenarnya cara paling gampang itu tuh pas terima duit, jangan dikumpulin di satu rekening. Jangan dikumpulin di satu rekening? Iya, langsung udah disisihin dulu nih pas terima duit, oke sebagian ini untuk uang yang buat investasi, ini untuk dana darurat apa segala macam. Jadi pas kita lihat rekening kita, misalnya yang biasa buat transfer, m-banking apa, tarik duit gitu ya udah jumlahnya tuh segini gitu loh. Jadi kita lebih hemat kecenderungannya. Berarti sebenarnya itu sih salah satu cara simpelnya adalah lu ngebagi rekening berarti ya. Jadi jangan cuma ada satu rekening. Oke. Berarti itu salah satu triknya ya guys. Oke. Kita shifting tadi kan, kita ngomong sedikit pengenalan tentang gimana caranya ngatur keuangan ya. Mungkin orang punya cara masing-masing. Nah sekarang tuh yang lagi hits-hitsnya nih guys adalah orang-orang berbondong-bondong, anak muda ya berbondong-bondong. Kayaknya fenomenanya 2 tahun 3 tahun belakangan ini, mungkin lagi gila-gila 1 tahun ini orang main investasi. Iya. Tapi kan gue ngomong dari kacamata gue, dari cara pandang gue ini orang yang awam banget investasi dan takut untuk masuk ke investasi. Yep. Wah zamannya gue kuliah sih
apa itu investasi? Yes. Kita tidak berinvestasi. Tapi kan zaman sekarang banyak nih. Nah, mungkin bisa sedikit dijelaskan juga kenapa sih ada fenomena ini? Kenapa sih ada fenomena tiba-tiba orang booming banget berinvestasi? Mungkin Jason atau Steven mau ngejelasin kenapa tiba-tiba nih anak muda jadi boom mau investasi? Mungkin dari Steven kali ya. Ya. Mungkin salah satu efek paling pengaruhnya gara-gara COVID kali ya. COVID? Ya, orang semua nyangkut di rumah, nggak tahu mau ngapain. Terus kan pemerintah memang lagi mau dorong pasar modal. Pasar modal kita itu tertinggal dibandingin negara-negara lain. Oke. Tertinggal hitungannya. Yes. Datanya masih harus gua cross check lagi, tapi kalau nggak salah di Malaysia tuh udah 8%-an dari penduduk udah investasi. Di Singapura tuh udah 20-an%. Di US tuh udah 40-50% dari penduduk udah berinvestasi di saham, di surat berharga lah. Nah, kalau misalnya di Indonesia itu masih di 1-2%-an. 1-2%? Iya, jadi kita masih sangat tertinggal dibandingin negara-negara tetangga dan negara lainnya. Walaupun 1-2%-nya Indonesia banyak ya. Iya, benar. Kalau dikonversikan jadinya kesannya kecil. Yes. Terus ditambah orang COVID gak bisa ngapa-ngapain kan, gak bisa kerja, gak bisa apa. Apa nih yang bisa dari rumah? Modern online aja, HP, internet. Ya, saham. Salah satunya ya. Nah, menarik nih, investasi kan banyak ya. Kita ngomong ada saham. Lalu ada forex. Beda ya, harus saham sama forex itu suatu hal yang beda. Beda. Saham, lalu forex, ada reksadana. Ada P2P gitu ya. Banyak banget lah kita ngomong jenisnya kripto yang lagi ini banget. Nah, dan kita akan spesifikin karena kan kalian lumayan paham lah di investasi berbentuk saham. Pertanyaannya kenapa saham? Kalau gue, cara pandang gue berpikir deposito itu kan salah satu investasi ya. Kenapa gue harus main saham? Kenapa gue nggak deposito yang mungkin dapat kecil tapi kan low risk? Nah, kenapa saham? Mungkin ini ya, kita coba pecah ke dua ini. Untuk kenapa berinvestasi saham, mungkin gue bisa di sini jelasin sebagai kayak awam tuh kenapa lu lebih mudah berinvestasi saham, dan dia mungkin yang udah lebih expert ngejelasin kenapa sih alasan investasi saham tuh mungkin lebih aman, lebih ini itu. Mungkin dari sisi awam dulu nih ya. Boleh. Satu, kenapa berinvestasi saham? Di investasi saham tuh kita nggak butuh modal yang besar. Contohnya deposito. Deposito tuh kita minimal mungkin ada budget 10 juta, apa ini itu, ya kan? Saham itu benar-benar modalnya kecil banget. Saham itu kita bisa mulai berinvestasi dari 100.000 doang. 100.000? 100.000. Bahkan harga satu lot itu paling murah 5.000. Satu lot kamu udah bisa beli. Gitu. Berarti dengan duit 100.000 gue bisa bilang gue yang punya BCA nih. Enggak, maksudnya kayak yang punya saham. Bukan yang punya. Maksudnya sorry ya, Bang, itu mungkin nanti akan gue sensor atau tidak. Pokoknya berarti gue yang punya ini nih padahal saham. Tapi 100.000 ya. 100.000 tuh sudah bisa berinvestasi saham sekarang. Nah, dan itu poin pertama, modalnya kecil. Jadi buat anak-anak muda tuh nggak ada yang kayak harus butuh ini itu. Sisihin dari uang jajan, ibaratnya lu nongkrong, boba lu aja dulu bisa 50.000. Belum traktir pacar jadi 100.000 kan. Ini sekarang udah investasi dan bisa berbunga. Jadi modalnya kecil banget. Itu pertama. Berarti nanti nextnya kalau gue pacaran, Beb mau beli boba, investasi dulu. Nah, benar. Gitu. Benar banget. Investasi dulu. Daripada beli Indomie di warkop, mendingan punya perusahaan Indomie lah. Wah, itu dia tuh. Benar-benar. Kan mau kenalan cewek di Tinder juga gitu ya. Gue yang punya saham. Nah, insan nih. Padahal punya saham berarti ya. Oke, menarik nih. Dengan 100.000 kalian udah bisa mulai investasi. Gitu. Lanjut. Jadi mungkin itu poin pertama. Yang poin kedua itu saya bisa bilang di saham itu jual belinya itu sangat mudah. Jadi likuiditas di pasar modal itu sangat tinggi. Ya kan, dimana kalau misalnya deposito kamu harus ditahan 1 tahun 2 tahun atau mungkin rumah. Kayak misalnya jual beli rumah ini tuh kan kalau misalnya kita butuh dana sekarang nggak bisa langsung otomatis jual. Ada orang yang harus membeli dulu. Nah kan di saham itu kita jual belinya tuh jauh lebih mudah. Dan yang paling penting yang terakhir, sekarang anak muda nggak bisa hidup tanpa apa? Tanpa HP. Tanpa HP, benar. Saham itu semuanya ya udah. Kamu bawa HP kemana-mana tanpa terbatas waktu, terbatas tempat, ya udah bisa berinvestasi saham. Modal smartphone doang. Jadi lu kalau bilang lu bisa main Mobile Legends tapi lu gak bisa investasi, nah itu udah. Karena sama aja, sama-sama pakai HP doang kok. Beli diamond juga pakai duit. Bener banget. Kuota juga ya. Bener banget. Exactly. Itu. Mungkin itu dari sisi yang pemulanya kenapa investasi saham tuh sangat mudah sekarang. Nah, tapi pasti ada alasan kenapa investasi saham tuh lebih reasonable dibanding yang lain. Bisa dijelasin mungkin?
Oke, kenapa nih? Kalau tadi dari posisi kita, lu memposisikan diri sebagai yang awam. Awam ya? banget deh, yang awam banget deh. Oke, ini yang lebih expertnya nih guys. Kalau investasi saham, kalau kita perhatiin ya, kalau sebagian besar orang terkaya di dunia, sekitar 19%, orang yang jadi miliarder dalam hitungan dolar berarti punya 15 triliun ke atas ya. Itu lahirnya dari industri investasi. Investasi. Jadi kayak memang ini tuh persis kayak kata Lo Keng Hong ya. Lo Keng Hong bilang harta karun itu adanya di pasar modal. Dan dia udah terbukti gitu loh. Dia mulai dari karyawan gaji 300.000, sekarang udah punya berapa triliun gitu loh. Wow. Jadi dan gue kan dari bangun Odila Capital, gue sempat berkesempatan bertemu, ngelakuin deal dan belajar dari orang-orang yang ya beberapa orang terkaya di Indonesia. Terus gue perhatiin mereka tuh kaya tuh bukan dari kerja gitu loh, tapi mereka dari invest uangnya. Dan yang mereka invest itu adalah ke bisnis, ke berbagai bisnis gitu loh. Dan beberapa bisnis adalah perusahaan TBK. Jadi kan sebenarnya perusahaan TBK tuh sama perusahaan biasa ya 11-12 lah. Bedanya perusahaan TBK sahamnya bisa dibeli lewat aplikasi, lewat apa. Tapi nature-nya sebenarnya itu adalah berinvestasi di bisnis. Berinvestasi di bisnis ya. Iya. Lainnya. Benar. Dan saham itu nggak ada yang bisa bilang saham itu bagus atau jelek. Tergantung bisnis di belakangnya. Gitu. Berarti secara nggak langsung saham itu berkesinambungan dengan bisnisnya ya. Yang terjadinya ya. Jadi sesimpel misalnya kita nih beli saham Indomie gitu ya. Walaupun kita cuma punya 0,0 sekian persen, tapi pas Indomie ada orang beli Indomie, kita tuh dapat bagian dari profitnya. Kebanyakan orang mikir saham itu kan cuma kayak grafik-grafik, oh harganya naik, harganya turun, terus lihat begini. Tapi sebenarnya saham yang kita lihat itu adalah bagian dari bisnis yang real gitu loh, yang kita lihat di mana-mana gitu. Kayak ini lagi bangun tol ada Waskita, ada PTPP, ada apa, kan kita bisa lihat tuh logonya. Terus kalau kita makan Indomie juga ada ICBP. Terus kalau misalnya kita bikin baju, Rinso, Unilever. Ya kita ke BSD. Sahamnya BSDE. Jadi itu benar-benar ada perusahaannya, bukan cuma sekedar harga gitu loh. Berarti secara tidak sadar apapun yang kita konsumsi itu berpengaruh ya. Banyak sekali yang berpengaruh. Benar ya, karena kan apapun yang kita konsumsi kayaknya pasti seputarannya di sana, betul. Menarik. Kita ngomongin saham spesifiknya. Nah, banyak nih orang-orang yang saat ini main saham, teman-teman gue juga salah satunya, mereka itu main saham karena FOMO, fear of missing out. Lalu kedua, mereka mau main saham tapi nggak ada duitnya. Lalu mereka mungkin melihat teman-temannya yang mainnya udah partai gede bahasanya ya, akhirnya minjem duit, yang dimana sebenarnya itu bukan duit mereka. Dua fenomena ini menurut gue yang terkadang ujungnya membuat gue orang awam tuh jadi takut bermain investasi karena gue takut cuma menjadi seorang yang FOMO karena teman-teman gue FOMO, atau karena memang ya ada banyak anak-anak kan yang belum punya duitnya ke sana. Lu berdua nih ngeliat dua hal ini tuh sebenarnya berdampak buruk kah bagi kalian nih ya, para pemain saham atau yang lebih mengerti investasi, atau sebenarnya ini sebenarnya peluang sih buat kalian? Kalau buat orang yang udah investasinya lama justru dia peluang. Kenapa? Karena orang yang FOMO, orang yang pinjam duit apa segala macam itu cenderung beli di harga sangat mahal. Dan kita biasanya udah pegang barang dari sebelumnya gitu loh. Tapi ini memang sebenarnya ya nggak sustainable gitu loh. Soalnya kan kalau dia beli di harga kemahalan, ujung-ujungnya harga saham tuh bakal jatuh. Dan dia rugi dan dia nggak nyentuh lagi gitu loh. Jadi bisa dikatakan sebenarnya untuk kalian para pemain lama ya maksudnya ya, untuk yang lebih mengerti mungkin. Ini adalah malah menjadi sebuah peluang buat kalian. Tapi buat pelakunya sendiri, ini sebenarnya rugi di mereka ya. Yes. Berarti sebenarnya yang harus diatur adalah pengertian tersebut, pelajaran tersebut, mengerti sahamnya. Benar. Soalnya saham itu sebenarnya bukan sekedar beli apa, tapi yang lebih penting lagi beli di harga berapa. Sebagus-bagusnya Ferrari, kalau dibeli di harga private jet bakal rugi juga gitu. Benar. Beli Ferrari di harga private jet guys, pasti rugi. Tapi kalau Ferrari kita beli di harga Avanza gitu, itu untung. Itu analogi yang mudah tuh ya. Oke. Berarti sebenarnya bukan hanya beli apa, tapi
beli di harga berapa. Ya itu jauh lebih penting daripada beli apa. Oke, dan kebanyakan orang yang FOMO tidak mengerti itu. Ya. Atau mungkin orang yang baru belajar. Dan makanya sebenarnya harus belajar ya hal gitu. Benar. Oke, gue sebelum kita akan lebih lanjut sana, ada satu fenomena lagi nih yang menurut gue ada sebuah statement yang sempat gue berpikir. Lalu ini kan ada resikonya ya. Saham itu pasti ada resikonya apapun gitu. Dan gue berkacamata ke salah satu kejadian kerabat gue yang dimana dia masuk ke salah satu dia main saham. Pada saat dia mulai, dia taruh nggak terlalu besar lah ya, nominal masih hitungannya juta. Lalu dia taruh di salah satu saham dan untung 1 juta 2 juta dalam kurang waktu 1 minggu. Gimana lagi? Nggak gampang. Kerja kadang-kadang juga berbulan-bulan, gaji kita berapa sih? Lalu akhirnya dia memberanikan diri untuk taruh gede. Mana dulu perusahaan ratus lah itu. Pas ditaruh, ternyata kurang dari seminggu dari 100% uangnya. Tersisa 70%, 30% hilang. Nah, lalu dia akhirnya ngedown pastinya. Tapi dia mau ngejual pun dinasehatin jangan deh, nanti aja gitu. Tapi kan ini duit nyangkut ya sebenarnya. Nah, itu tuh kenapa sih? Maksudnya kan gue jadi merasanya ini sama aja kayak, maaf ya, kayak judi tapi halal. Karena kan who knows gitu kayak let's say gue ngelihat kita ngomong tanda kutip judi Manchester United Barcelona. Manchester United deh. Taunya kalah gitu. Nah, itu apa sih pembedanya? Kalau seandainya ada orang yang mengeluarkan statement judi tapi halal, apakah itu benar menurut kalian atau enggak? Oke, mungkin gue di sini share masalah resikonya dia. Resiko. Sebenarnya intinya itu dari berinvestasi di saham, resiko terbesarnya orang-orang baru itu mereka memiliki psikologi yang belum benar. Mereka tuh menganggap saham itu sebagai mainan. Itu yang salah. Itu pertama yang salah. Mereka tuh harus menganggap saham itu sebagai instrumen investasi mereka. Ya, jaminan hari tua, mereka bisa ngelawan inflasi, mereka mencapai tujuan lebih cepat gitu kan. Tapi mereka tuh menjadikan saham ini sebagai udah deh, gue main-main aja gitu kan. Jadi mereka berharap hal yang lebih instan. Padahal resiko terbesar adalah ketika mereka tidak mengetahui apa yang mereka beli. Balik lagi kayak FOMO. Di saat keluarga kalian, teman-teman dekat kalian, atau mungkin kayak orang yang nggak tahu sekalipun, atau bahkan artis, sebutin saham yang itu. Nah, psikologi yang berbicara biasanya. Masalahnya bukan apa ya, pasti kan geter kan. Pasti dia geter dong kayak, ini emak gue aja ngomongin nih saham nih, masa gue gak beli kan? Ini kan emak gue aja ngomong. Bener, emak gue aja ngomong, masa gue gak beli? Nah, psikologi itu yang sebenarnya menciptakan resiko di saat dia beli, dia gak tahu mau jualnya kapan, dia kenapa belinya, dan dia gak tahu harga yang dia beli itu pada saat di pucuk atau di bawah. Padahal sebagai kita investor, kita harus berinvestasi, maksudnya kita menghitung resiko. Resikonya itu, semua itu bisa terhitung dari margin of safety, di mana ya kita berusaha sebagus mungkin kita membeli saham yang terdiskon. Tapi kalau misalnya kita orang awam, kita mana kepikiran kayak gitu. Nah, bahkan nggak tahu mungkin. Bukan nggak terpikir apa itu margin of safety, kita tidak tahu bahkan. Benar. Dan mungkin ada juga yang namanya diversifikasi, yang mungkin bisa di-share sedikit tuh. Diversifikasi apa tuh kira-kira? Yes. Jadi kalau misalnya kita beli saham 10, investor terhebat di dunia pun nggak mungkin beli 10 benar, 10 utang. Paling-paling itu dari 10, 6 sampai 7 doang yang benar. Sisanya tetap rugi. Jadi intinya tuh di probabilitas, di diversifikasi. Dimana kita beli saham itu nggak cuma di satu sektor, nggak cuma satu company. Jadi dimana nanti yang keuntungannya itu menutupi kerugiannya. Terus kalau misalnya ada yang bilang saham itu judi, sebenarnya kalau judi itu kan benar-benar tebak-tebakan doang kan? Tebak-tebakan, betul. Ya, outcome-nya seperti apa? Kalau outcome-nya sesuai dengan yang ditebak berarti dapat gitu. Nah, sedangkan kalau saham itu benar-benar part of real business gitu loh. Ketika kamu punya cukup modal, kamu beli saham cukup besar gitu ya. Kamu bisa punya sampai saham tuh 10, 20, 30% dari perusahaan, bahkan lebih. Dan namamu itu bisa sampai muncul di laporan keuangan dan kamu punya suara di direksi gitu loh. Ya, jadi ini benar-benar bukan sekedar kamu tebak-tebakan harga, tapi kamu beli sesuatu yang kalau memang kamu punya duit cukup besar, sampai ini kamu bisa sampai punya suara di direksi gitu loh. Jadi lu berandil juga ya di dalam itu. Iya. Pembedanya itu berarti bener juga kalau gue pasang Manchester United juga nama gue nggak muncul sih di stadionnya. Betul sekali. Ya kan nggak mungkin tiba-tiba salah satu Pogba gitu sebutin nama gue kan nggak juga kan. Jadi sebenarnya itu cuma sebuah cara pandang yang salah ya kalau dibilang. Karena
berarti bisa adanya risk management mungkin ya. Sedangkan kalau bola tidak ada judi bola atau judi yang lain. Oke. Sorry. Nggak apa-apa. Berarti right guys, berarti bisa dibilang statement itu salah, tidak ada. Ya ini menurut kita ya, menurut opini gue, kita nggak bilang fakta, tapi kayaknya itu sebuah statement yang salah kalau seandainya dibilang itu ada judi karena ini ada yang namanya risk management. Nah, tadi udah dijelasin tuh sama Jason sama Steven, kurang lebihnya nih untuk orang-orang yang awam seperti gue, gimana sih caranya kita mengetahui tentang saham, lalu tentang isu-isu atau cerita-cerita tentang saham yang kita dengarkan mungkin dari teman-teman ya, sekedar dari teman-teman, ini kita udah dengar dari yang lebih mengerti. Nah, yang menarik pasti kan orang-orang pengen tahu nih Jess, pengen tahu nih Steven nih, tentang gimana sih berarti cara atau langkah yang baik kita untuk terjun ke dunia saham, untuk kita belajar sebagai pemula. Kira-kira ada tips-tips nggak nih? Yang rahasia sih sebenarnya. Rahasia? Tapi khusus di sini boleh lah. Boleh lah ya. Boleh dong. Sebenarnya rahasia tapi cuma di sini doang. Cuma di audio opini. Forte akan ngebagi-bagiin. Oke. Mungkin buat teman-teman di sini yang mau mulai berinvestasi ya, mau bahkan dari muda sekalipun, pertama itu kalian harus memiliki financial management dulu. Ya, tujuannya apa? Biar kalian tahu juga nih financial management. Percuma kalau misalnya kalian manage uang, tapi kalian nggak punya goals-nya ini itu, ya nggak jadi apa-apa juga. Cuma punya uang, nggak bisa beli apa-apa kan? Nah, itu jadi pertama poin paling penting financial management. Yang kedua ini yang kesalahan banyak banget anak muda lakuin atau mungkin bahkan orang kerja ya, memakai uang dingin. Uang dingin itu apa? Bukan ditaruh kulkas uangnya, tapi uang yang dipakai freezer. Bukan juga. Oke. Jadi uang yang dipakai untuk berinvestasi itu tidak memakai uang kayak lo makan sehari-hari, uang ini itu jangan dipakai untuk berinvestasi. Uangnya dingin. Maksudnya berarti nggak boleh pakai uang yang ini masih uang pulsa nih, nggak boleh. Mungkin tadi juga udah di-share sama si Steven juga tuh di sebelumnya kan, gimana kita tuh mengalokasikan dana kita tuh, yaudah langsung pecah dulu. Nah itu uang yang kamu udah pecah untuk investasi, nah itu disebutkan uang dingin. Dan yang paling penting, sebelum terjun ini udah paling penting dan ini kesalahan yang paling sering dilakuin orang-orang pemula awal. Mereka harus investasi leher ke atas dulu. Itu. Investasi leher ke atas apa tuh? Tapi tunggu dulu. Kalau seandainya mau tahu tentang investasi leher ke atas, kalian bisa cek langsung ke Forte. Karena di sini cukup sekian aja ya. Karena kalau seandainya tahu lebih banyak, ntar kalian nggak cek Forte. Nanti Forte akan ngajarin kalian lebih banyak tentang investasi. Seperti apa itu investasi leher? Apa tadi? Leher ke atas. Leher ke atas. Apalagi yang nama-nama istilah. Investasi leher ke atas. Ada tuh tadi mungkin saham-saham gorengan gitu ya. Banyak banget yang kalian harus tahu supaya kalian tahu cara yang baik dan benar. Mungkin nggak 100% fakta ya, ini kan opini, tapi mereka lebih mengerti, pasti mereka bisa ngajarin kalian. Oke, mungkin kata-kata terakhir dari Jason atau dari Steven untuk sebagai penutup. Kalau dari gua, kata penutup gua adalah kalau pemain saham, ingat jangan panasan, jangan FOMO. Kalau dari Jason. Kalau dari gua, untuk para pemuda-pemuda di sini, saya yakin deh hal terberat tuh ini itu banyak, tapi hal yang terberat dan hal yang kamu bisa lakuin sekarang itu adalah memulai, ya. Hal paling berat tuh memulai. Jadi mulai aja dari sekarang. Kita udah dengar juga dari tadi awal sharing. Ya. Saya berharap setelah video ini kalian bisa memulai, nggak masalah. Nyomot-nyomot dari Forte dulu juga nggak masalah. Boleh. Itu dari saya sih. Mulai aja dulu dari sekarang, gitu. Dan yang paling penting investasi jangan ngutang. Jangan ngutang. Ya, investasi jangan ngutang. Jangan ngutang sama mak lu, jangan ngutang sama nggak tahu kalau maknya, tapi jangan ngutang sama teman, jangan pinjam atau jangan ngutang-ngutang dari aplikasi pinjol-pinjol, jangan deh, mendingan pakai duit lu ya. Oke, kalau seandainya orang mau ngecek-ngecek nih, Forte gimana cara ngecek ke Forte-nya? Mungkin dari Instagram atau apa biar orang bisa tahu? Ada dua cara ya, teman-teman bisa langsung aja cari Forte_ID di Instagram, atau juga kalian kalau misalnya mau belajar saham dari nol, kalian bisa langsung klik di website www.belajarsahamdarinol.com. Di situ semua informasi bakal lengkap. Kamu mau belajar webinar saham gratis juga ada semua, dan kamu bisa tanya semua ke customer service. Siap. Gitu. Ada nanti ya di bawah sini, nanti dibikinin ya. Yes. Biar jelas, oke? Siap deh. Oke, kalau gitu, Jason, thank you. Steven, thank you. Nanti kita ngobrol-ngobrol lebih panjang. Mungkin nanti kita bisa bahas ke depannya. Mungkin kita adu-adu sama siapa nih? Adu sama kripto. Panas saham kripto, saham panas tuh, saham apa kripto. Tapi itu ntar ke depannya ya, next. Oke, sekian aja ada opini kali ini. Thank you for watching.
kalian ikutin konten-konten selanjutnya ya. Thank you.